Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anissa Koironi dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan sejarah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dengan siswa Stovia yang bernama Gunawan Mangunkusumo serta Soraji pada 20 Mei 1908. Organisasi ini diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini memiliki sifat sosial, ekonomi, dan budaya, namun bukan politik. Pendirian Budi Utomo menjadi awal dari suatu gerakan yang memiliki tujuan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada waktu itu organisasi tersebut awalnya hanya bertujuan untuk kelompok-kelompok berpendidikan Jawa. Pada waktu ini, tanggal didirikannya organisasi Budi Utomo adalah 20 Mei, yang kita kenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tepat di hari Minggu 20 Mei 1908, jam 9 pagi, yang berada di ruang belajar Stovia, Sutomo menerangkan gagasannya. Beliau menyebutkan bahwa masa depan bangsa serta tanah air terdapat di tangan mereka, sehingga lahirlah Budi Utomo. Tetapi pemuda tersebut juga menyadari jika tugas mereka yang berperan sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak, selain harus mengurus organisasi. Oleh sebab itu, mereka bergagasan bahwa orang tua harus memimpin Budi Utomo, sedangkan orang muda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi. 10 tahun pertama Budi Utomo kemudian mengalami pergantian kepemimpinan organisasi. Sebagian besar pemimpin berasal dari golongan priai atau bangsawan yang berasal dari istana, di antara seperti Raden Adipati Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, Pangeran Aryo Notodirojo dari istana Pakualaman. Budi Utomo kemudian menjalani fase perkembangan penting selama dipimpin Pangeran Notodirojo. Pada waktu itu, Douwe Dekker, seseorang yang berketurunan Indo-Belanda, banyak berjuang untuk rakyat Indonesia. Terus terang menyadari kata politik merupakan suatu tindakan yang nyata. Berkat pengaruh dari pemahaman mengenai tanah air Indonesia tersebut menjadi lebih bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman Jawa. Berikutnya, Indispartit muncul sebelum telah lama disiapkan oleh Douwe Dekker lewat aksi persnya. Asosiasi ini sifatnya politis dan juga terbuka untuk seluruh orang Indonesia tanpa terkecuali. Pendiri organisasi Budi Utomo. Sejarah organisasi dalam pikiran Utomo lalu menerangkan mengenai pendirian organisasi. Organisasi Budi Utomo yang diprakarsai oleh Wahidin Sudirohusodo yang 1852 sampai 1917. Beliau merupakan pendiri Budi Utomo, sebab namanya selalu dihubungkan dengan kebangkitan organisasi nasional ini. Hal tersebut dikarenakan Wahidin Sudirohusodo sudah memprakarsai suatu organisasi yang dibentuk oleh Dr. Sutomo serta pemuda Stovia. Tujuan didirikannya Budi Utomo. Tujuannya didirikannya organisasi Budi Utomo tak lain adalah meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan cara mendirikan dana siswa atau studi funds, yang dimana adalah suatu lembaga untuk membiayai pemuda yang cerdas namun tidak bisa melanjutkan studinya. Di akhir 1907, Dr. Wahidin kemudian bertemu dengan Sutomo, seorang siswa asal Stovia di Jakarta. Dengan didasari oleh pertemuan tersebut, Sutomo memberitahu kepada teman-temannya di Stovia maksud serta tujuan Dr. Wahidin. Tujuan awalnya yaitu hanya untuk membentuk dana siswa, yang kemudian diperluas untuk memungkinkan pembentukan organisasi Budi Utomo. Istilah dari kata Budi Utomo terdiri dari kata-kata bijak yang artinya temperamen atau karakter serta Utomo yang artinya baik dan mulia. Sehingga Budi Utomo menurut pendiri merupakan suatu asosiasi yang akan mencapai sesuatu berdasarkan bangsawan, kebaikan maupun talibat. Tujuan Budi Utomo yaitu guna meraih kemajuan yang harmonis untuk orang-orang Jawa dan juga Madura. Pada waktu itu, gagasan persatuan di seluruh Indonesia tidak diketahui. Oleh sebab itu, yang diinginkan oleh Budi Utomo hanya untuk perbaikan sosial mencakup tanah Jawa dan Madura.
Juga kata kemerdekaan tidak disebutkan sama sekali. Untuk meraih berbagai tujuan tersebut, berikut adalah beragam upaya yang sudah diambil. Yang pertama, memajukan pengajaran sama seperti apa yang telah dibayangkan oleh Dr. Wahidin ini merupakan suatu usaha dan upaya pertama untuk meraih kemajuan nasional. Yang kedua, mempromosikan pertanian, peternakan, perdagangan, sehingga dipahami jika kemajuan juga harus meliputi dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, memajukan teknik dan juga industri yang artinya jika ke arah itu sudah menjadi ideal. Yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan. Latar belakang Budi Utomo. Awal mula dari pembentukan Budi Utomo datang dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter yang berasal dari Jawa, dari Surakarta. Beliau ingin para pekerja muda barat yang berpendidikan, namun umumnya kaum muda ini tidak mampu untuk menghidupi diri sendiri. Di tahun 1908, Dr. Wahidin kemudian bertemu dengan murid-murid Sutomo atau Stovia. Wahidin kemudian menerangkan idenya kepada siswa Stovia serta para siswa yang menyambut mereka dengan baik. Secara kebetulan, siswa Stovia juga memerlukan tempat yang bisa mengakomodasi aktivitas dan juga kehidupan budaya mereka secara umum. Yang keempat, struktur organisasi Budi Utomo. Strukturnya yang pertama ada ketuanya yaitu R. Sutomo, wakil ketuanya M. Sulaiman, sekretaris pertama Gondo Suwarno, sekretaris kedua Gunawan M. Kusomo, bendaharanya R. Angka, komisarisnya M. Suwarno, komisarisnya Moh Saleh, komisarisnya R. M. Gombrek, komisarisnya Soraji. Perkembangan Budi Utomo. Budi Utomo kemudian mengumumkan fase perkembangan yang sangat penting selama waktu kepemimpinan Pangeran Noto-Diojo. Pada kala itu, Douws Dekker yang seorang Indo-Belanda sangat pro-Indonesia dengan cara mewujudkan kata politik. Berkat dari gagasan tanah air Indonesia, semakin lama ia bisa diterima serta masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Lalu datanglah Indispartij yang telah lama disiapkan oleh Douws Dekker. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, organisasi ini terbuka untuk seluruh orang Indonesia tanpa terkecuali. Untuknya yaitu tanah, air, api, dan udara, merupakan Indonesia adalah tanah air yang umum. Di tanggal 3-5 Oktober 1908, Kongres pertama dari Budi Utomo diselenggarakan di Yogyakarta. Budi Utomo pada kala itu mempunyai 7 cabang di beberapa kota yang telah tersebar di seluruh Jawa. Kota tersebut diantaranya adalah Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Jakarta, Surabaya, serta Ponorogo. Dalam Kongres Jakarta ini, Raden Adipati Tirtokusumo kemudian diangkat sebagai mantan Bupati Karanganyar yang telah diangkat sebagai Presiden pertama Budi Utomo. Raden Adipati Tirtokusumo banyak dari anggota baru Budi Utomo kemudian bergabung dari kelompok serta anggota kolonial. Banyak anggota keluarga yang kemudian memilih menyingkir serta anggota Budi Utomo pada waktu itu banyak berasal dari para priai dan juga pengawal negeri. Dengan begitu, proto-nasionalisme para pemimpin yang ada di awal Budi Utomo kemudian didorong ke belakang. Strategi perjuangan Budi Utomo pada dasarnya bersifat kooperatif. Berikut ini merupakan hasil dari Kongres Budi Utomo pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta. Tidak ada politik dalam organisasi Budi Utomo. Target kegiatan Budi Utomo hanya digunakan di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Ruang untuk Budi Utomo itu limited, yaitu hanya untuk Jawa dan Madura. Dan Tirtokusumo atau Bupati Karanganyar dipilih sebagai kepala pusat Budi Utomo. Untuk menyusul di tahun 1912, pada saat Noto-Diojo menjadi ketua Budi Utomo, sepasang RT Notokusumo melaksanakan banyak usaha untuk memajukan Budi Utomo. Sebab pada kala itu organisasi nasional lainnya seperti Serikat Islam atau SI dan Indispartij atau IP sudah muncul, namun hasilnya tidak begitu besar. Tetapi Budi Utomo masih mempunyai andil yang besar dalam sejarah kegerakan nasional yang sudah membuka jalan serta memelopori gerakan nasional Indonesia. Organisasi Serikat Dagang Islam sendiri merupakan organisasi yang digantikan oleh Cokro Minoto untuk menjadi Sarekat Islam. Pada awalnya organisasi ini dipakai sebagai asosiasi untuk pengusaha besar
dan kecil di kota Solo yang bertujuan untuk membantu, serta bertujuan untuk menyatukan masyarakat Indonesia dengan kolonialisme. Tentu saja pengumuman asosiasi ini sangat ditakuti oleh orang-orang Belanda. Timbullah gerakan politik rupanya memicu timbulnya pendiri Budi Utomo yang terdesak mundur. Kepemimpinan dari perjuangan untuk nasionalisme disebut oleh Sarekat Islam serta Indit Partij, sebab di arena politik Budi Utomo memang tidak dapat berpengalaman. Sebab gerakan politik dari asosiasi ini, arti dari nasionalisme semakin dipahami oleh masyarakat luas. Demikianlah ulasan singkat kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah organisasi Indit Partij. Latar belakang berdirinya Indit Partij atau PI. Berdirinya Partai Indit Partij tidak lepas dari apa yang pernah dikatakan oleh Douwe Dekker. Ia berkata bahwa untuk dapat mengubah sistem yang berlaku, bangsa Indonesia harus melakukan perlawanan melalui kesatuan aksi melawan kolonial. Setiap gerakan politik harus memiliki tujuan kemerdekaan menurutnya. Selain itu, berdirinya IP disebabkan karena keganjilan yang terjadi berupa diskriminasi khususnya antara otonom Belanda dengan orang Indonesia. Organisasi PI IP berdiri pada tahun 1912 oleh 3 orang tokoh yang memiliki julukan 3 serangkai, yaitu Dr. Cipto Bangunkusumo, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan E.F.E. Douwe Dekker. Berdirinya IP membuat pemerintah Hindia Belanda khawatir, karena ini merupakan organisasi politik murni. Hal ini membuat pemerintahan Hindia Belanda melakukan tindakan dengan mengasingkan ketiga tokoh IP. Dr. Cipto Bangunkusumo ditangkap, kemudian diasingkan atau dibuang ke Pulau Banda. Sementara itu, R.M. Suwardi Suryaningrat dibuang ke Belanda dan E.F.E. Douwe Dekker diasingkan ke NTT, yaitu di Kupang. Tujuan organisasi IP ini memiliki 2 tujuan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yakni mempersatukan seluruh bangsa Indonesia, sementara itu tujuan jangka panjang organisasi ini adalah untuk mengusir penjajahan dan kemudian mencapai kemerdekaan Indonesia. Berikut ini beberapa poin penting mengenai tujuan organisasi. Yang pertama, mempersiapkan rakyat Indonesia untuk menuju kemerdekaan, memajukan kehidupan rakyat Indonesia, mengembangkan kerjasama antar bangsa dengan dasar persamaan kenegaraan, membangun dan mengembangkan nasionalisme dan patriotisme seluruh masyarakat Indonesia. Sikap organisasi Indit Partij terhadap pemerintahan Belanda yaitu non-kooperasi dan merasa tidak puas. Hal ini dikarenakan golongan Indonesia kehilangan peran dalam politik dan sosial ekonomi. Sementara itu, golongan Indo-Eropa merasa dianaktirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda dan merasa terjepit. Bekerja sama dengan bangsa Indonesia memungkinkan golongan ini dapat memegang peran yang lebih berarti. Perkembangan organisasi Indit Partij. Sikap pemerintahan Belanda yaitu partai atau organisasi Indit Partij dianggap berbahaya karena tuntutan dan sikapnya terhadap Belanda. Hal ini kemudian membuat permohonan IP untuk menjadi badan hukum yang sah ditolak oleh Belanda. Setelah yang sudah dijelaskan di atas, ketiga tokoh IP diasingkan dan dibuang ke berbagai daerah. Ketika tokoh tersebut kemudian kembali ke Indonesia, Dr. Cipto Bangunkusumo dikembalikan pada tahun 1914 karena alasan sakit. Kemudian Suwardi, SS, dan Douwe Dekker berhasil kembali ke Indonesia tahun 1919. Pengasingan ketiga tokoh pemimpinan SI ini dikarenakan pemimpin-pemimpin tersebut memiliki sifat yang sangat agresif dan berani menentang pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kembalinya pemimpin Indit Partij, organisasi ini kemudian tetap memudar dan tenggelam. Hal ini dikarenakan dilarangnya partai politik dengan tuntutan kemerdekaan. Itulah sedikit rangkuman tentang sejarah organisasi Indit Partij. Terima kasih dan sampai jumpa.